Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rizka Melasati dengan NIM 240601212140139. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang mesin Turing. Yang pertama itu ada pengertian dan definisi mesin Turing. Pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi fundamental dalam teori bahasa dan automata yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang dapat dihitung oleh mesin. Model komputasi teoritis diperkenalkan oleh Alan Turing pada 1936. Digunakan untuk memahami batasan kemampuan komputasi algoritmik. Terdiri dari pita tak terbatas, kepala baca atau tulis, dan tabel instruksi. Lalu ada sejarah dan penciptaan. Diperkenalkan dalam makalah On Computable Numbers with an Application, alat untuk mengeksplorasi komputasi algoritmik dan dasar pengembangan komputer modern. Komponen utama mesin Turing. Yang pertama itu ada pita, media penyimpanan data dengan panjang tak terbatas. Yang kedua ada kepala baca atau tulis, membaca dan menulis simbol pada pita. Yang ketiga itu ada tabel instruksi, itu aturan operasi kepala baca atau tulis. Selanjutnya itu ada komputasi dengan mesin Turing. Proses kerja mesin Turing. Yang pertama itu membaca simbol pada pita menggunakan kepala baca atau tulis. Yang kedua itu menentukan aksi berdasarkan simbol yang dibaca dan status saat ini. Yang ketiga itu menulis simbol baru atau mempertahankan simbol yang ada. Keempat, menggerakkan kepala baca atau tulis ke kiri, kanan, atau tetap diam. Yang kelima, berpindah ke status berikutnya berdasarkan tabel instruksi. Selanjutnya ada langkah-langkah komputasi. Yang pertama itu inisialisasi. Mesin dimulai dalam status awal yaitu key 0. Kepala baca atau tulis berada di posisi awal pada pita. Simbol masukan diletakkan pada pita untuk diproses. Kedua itu membaca simbol. Kepala baca atau tulis membaca simbol pada kotak pita saat ini. Yang ketiga itu menentukan instruksi. Mesin mencari aturan di tabel instruksi berdasarkan status saat ini dan simbol yang dibaca. Keempat itu menulis simbol. Itu mesin mengganti simbol di kotak pita sesuai dengan instruksi. Kelima itu menggerakkan kepala baca. Mesin menggerakkan kepala baca atau tulis ke kiri, kanan, atau tetap diam seperti yang ditentukan dalam instruksi. Keenam itu mengubah status. Mesin berpindah ke status baru berdasarkan tabel instruksi. Yang terakhir itu berhenti. Mesin berhenti ketika status mesin mencapai status akhir KIH. Tidak ada simbol lagi untuk diproses. Selanjutnya itu contoh algoritma sederhana. Masalah yang dibahas itu menyalin simbol 1, pita awal 1000. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kepala baca membaca simbol 1 di kotak pertama. Kedua, berdasarkan tabel instruksi, mesin menulis 1 di kotak berikutnya dan bergerak ke kanan. Yang ketiga, mesin membaca simbol 0 di kotak kedua. Dan keempat, mesin berhenti, hasil akhir pada pita adalah 1100. Jadi stripnya itu 00. Selanjutnya, contoh penggunaan mesin Turing pada masalah komputasi. Yang pertama itu penjumlahan. Mesin Turing menjumlahkan dua bilangan biner dengan cara memproses setiap digit dari kanan ke kiri termasuk carry. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tulis dua bilangan biner pada pita dipisahkan oleh simbol 0. Contoh 101,011 untuk 5 tambah 3. Nah, yang kedua, mesin memproses setiap digit dari kanan ke kiri menambahkan sesuai aturan biner, seperti yang dicontoh berikut dengan carry. Nah, yang kedua, jika carry tetap setelah semua digit diproses, tambahkan carry di digit paling kiri. Lalu, hasilnya, bilangan biner hasil penjumlahan ditulis di pita. Misalnya, 1000 itu 8. Yang kedua itu ada pengurangan. Mesin Turing mengurangi bilangan dengan cara menghapus simbol 1 secara berpasangan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, dua bilangan pada pita dipisahkan oleh simbol, contoh 111 pagar 11 untuk 3 kurang 2. 2. Yang kedua itu mesin secara berulang menghapus 1 dari setiap sisi hingga bilangan kedua habis.
Yang ketiga, jika tidak ada lagi simbol 1 pada bilangan kedua, proses itu berhenti. Jadi hasil akhirnya, bilangan yang tersisa pada pita mewakili hasil pengurangan, misalnya 1 itu 1. Yang tiga itu ada perkalian. Mesin Turing melakukan perkalian dengan cara menjumlahkan bilangan pertama sebanyak bilangan kedua kali. Langkah-langkahnya yang pertama, bilangan pada pita dipisahkan oleh simbol, contoh 10 pagar 11 untuk 2 kali 3. Yang kedua itu mesin membaca bilangan kedua digit per digit untuk setiap digit 1. Salin bilangan pertama ke pita hasil. Yang ketiga itu geser hasil ke kanan untuk setiap posisi digit dalam bilangan kedua. Mirip dengan pergeseran tempat pada perkalian manual. Dan hasil akhirnya yaitu bilangan biner hasil perkalian ditulis di pita, misalnya 110 itu 6. Selanjutnya itu ada fungsi logika, contohnya N. Mesin Turing membandingkan dua bilangan biner dengan menerapkan operasi logika N pada setiap pasangan digit. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, dua bilangan biner ditulis sejajar pada pita, contoh 101 dan 110. 2. Mesin membandingkan setiap pasangan digit. Jika keduanya 1, tulis 1. Jika salah satu atau keduanya 0, tulis 0. Dan yang ketiga, ulangi proses hingga semua digit diproses. Jadi hasilnya, bilangan biner hasil operasi N ditulis di pita, misalnya 1000. Selanjutnya itu ada penguraian bahasa formal. Mesin Turing memverifikasi string dalam bahasa, itu A, B, itu AB. ABAB, yaitu jumlah simbol A harus sama dengan jumlah simbol B. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tulis string pada pita. Contoh A, B, 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 B. Nah, yang kedua, mesin menandai simbol A pertama sebagai X dan mencari simbol B pertama untuk menandainya sebagai Y. Ulangi proses hingga semua A dan B ditandai. Dan yang keempat, jika masih ada simbol yang tidak ditandai, string itu tidak valid. Jadi hasil akhirnya yaitu string ditandai sebagai valid atau tidak valid. Misalnya tadi kan A, B, 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 B itu jadinya X, 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 Y, 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 Y. Nah, itu termasuk stringnya menjadi valid. Selanjutnya itu ada simulasi algoritma lain, contohnya bubble sort. Mesin Turing mengurutkan daftar bilangan menggunakan algoritma bubble sort. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tulis daftar bilangan pada pita, dipisahkan oleh simbol kosong. Contoh 4, strip bawah 3, strip bawah 2, strip bawah 1. Nah, mesin membandingkan dua elemen pertama. Jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Nah, geser ke elemen berikutnya dan ulangi proses hingga mencapai akhir daftar. Dan keempat, ulangi langkah sebelumnya untuk iterasi berikutnya hingga semua elemen terurut. Hasil akhirnya yaitu daftar bilangan terurut ditulis di pita, misalnya 1, garis bawah 2, garis bawah 3, garis bawah 4. Jadi 102, 03, 04. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa bebas konteks. Yang pertama ada karakteristik. Bahasa bebas konteks ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, bahasa bebas konteks diterima oleh pushdown automaton atau disingkat PDA. PDA menggunakan stack untuk menyimpan informasi sementara selama membaca input. Stack ini sangat berguna untuk menangani struktur hierarki seperti tanda kurung bersarang. Yang kedua, bahasa bebas konteks tidak membutuhkan konteks simbol di sekitar untuk menentukan aturan produksi. Ini berarti produksi hanya bergantung pada simbol yang sedang diproses, tanpa memperhatikan simbol sebelum atau sesudahnya. Yang terakhir, bahasa bebas konteks sangat mudah digunakan untuk mendefinisikan struktur hierarki atau rekursif. Struktur ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti ekspresi matematika bersarang atau pola seperti palindrom. Selanjutnya, kita masuk ke contoh grammar yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa palindrom. Grammar ini terdiri dari aturan produksi sebagai berikut. Aturan pertama yaitu simbol A ditambahkan di awal dan di akhir string. Yang kedua, simbol B ditambahkan di awal dan akhir string. Dan yang ketiga, aturan untuk string kosong. Dengan grammar ini, kita dapat membangun bahasa yang hanya berisi string palindrom, seperti ABBA atau ABCBA, yang tetap sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Sekarang, mari kita lihat notasi formal untuk bahasa ini.
L adalah himpunan semua string W, di mana W adalah palindrom dan string ini hanya terdiri dari simbol A dan B. Palindrom berarti string tersebut tetap sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Contoh string yang termasuk dalam bahasa ini adalah epsilon, yaitu string kosong, ABBA, BAAB, atau bahkan ABBCCBBA. Namun, jika string ABCA yang tidak simetris akan ditolak oleh bahasa ini. Bahasa bebas konteks memiliki dua aplikasi utama yang sangat relevan dalam teknologi modern. Yang pertama, parsing ekspresi aritmatika. Bahasa ini digunakan untuk memproses ekspresi matematika, baik sederhana maupun kompleks. Misalnya, yang pertama ada X plus Y dikali Z min W, atau A plus B dibagi C plus D. Proses ini sering diterapkan dalam kalkulator atau compiler untuk memastikan ekspresi ditulis dengan benar. Yang kedua, ada validasi struktur bersarang dalam kode program. Bahasa ini juga digunakan untuk memvalidasi struktur kode pemrograman, seperti memastikan bahwa setiap tanda kurung buka memiliki pasangan tanda kurung tutup, seperti contoh tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasa sensitif konteks. Apa itu bahasa sensitif konteks? Yaitu bahasa formal yang dihasilkan oleh gramatika sensitif konteks atau konteks sensitif grammar atau CSG. Bahasa ini diterima oleh sebuah model komputasi yang disebut Linear Bounded Automaton atau LBA. Apa yang membedakan bahasa ini dengan bahasa lain? Bahasa sensitif konteks memungkinkan aturan produksi yang bergantung pada konteks simbol di sekitarnya. Artinya, simbol yang diproses tidak hanya ditentukan oleh simbol itu sendiri, tetapi juga oleh simbol sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya ada karakteristik. Pada bahasa sensitif konteks ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, produksi aturan. Pada produksi aturan yang tertera, memiliki arti bahwa panjang hasil produksi tidak boleh lebih pendek dari input awal. Dengan kata lain, aturan ini menjaga simbol-simbol yang sudah ada tetap mempertahankan konteksnya. Yang kedua, diterima oleh Linear Bounded Automaton atau LBA. Bahasa ini diterima oleh LBA yang merupakan varian dari mesin Turing. Namun, LBA memiliki pita yang panjangnya terbatas sesuai dengan ukuran input. LBA bekerja dengan efisien untuk menangani string yang membutuhkan pemeriksaan konteks tertentu. Yang ketiga, cocok untuk pemrosesan kontekstual. Bahasa sensitif konteks sangat berguna untuk memproses string yang memiliki hubungan antar elemen. Contohnya, string yang memerlukan keseimbangan atau kesamaan jumlah simbol. Selanjutnya, ada contoh bahasa. Salah satu contoh bahasa yang termasuk dalam bahasa sensitif konteks adalah seperti yang telah dituliskan dalam PPT ini, di mana L adalah himpunan string yang terdiri dari simbol A, B, dan C, dengan syarat jumlah masing-masing simbol sama, yaitu N, dan urutan simbol selalu A pangkat N diikuti B pangkat N, lalu C pangkat N. Sebagai contoh, string yang diterima dalam bahasa ini adalah ABC, di mana N sama dengan 1, AABBCC, di mana N sama dengan 2, AAABBBCCC, di mana N sama dengan 3. Namun, string seperti AABCC atau ABCABC akan ditolak karena tidak memenuhi aturan jumlah atau urutan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh grammar yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa sensitif konteks. Notasi formal untuk bahasa ini adalah seperti yang sudah dituliskan, yang berarti dalam bahasa ini harus memiliki jumlah simbol A, B, dan C yang sama dengan urutan tertentu. Grammar yang digunakan untuk menghasilkan bahasa ini adalah sebagai berikut, di mana S memproses A, S, B, C, CB memproses BC, AB memproses AB, BC memproses BC, dan C memproses epsilon. Dengan grammar ini, kita dapat memastikan bahwa setiap simbol A akan dipasangkan dengan satu simbol B dan satu simbol C, dan urutannya tetap terjaga. Selanjutnya ada trace parsing untuk string AAA, BBB, CCC. Proses ini disebut trace parsing, di mana kita melacak bagaimana aturan produksi diterapkan untuk membentuk string. Prosesnya adalah sebagai berikut. S memproses ASBC, memproses AASBCBC, memproses AAASBC, BCBC, dan seterusnya sampai menjadi AAABBBCCC. Setelah semua aturan diterapkan, string AAABBBCCC
berhasil dibentuk, dan ini menunjukkan bahwa string tersebut termasuk dalam bahasa yang didefinisikan oleh grammar ini. Dalam bahasa sensitif konteks, memiliki beberapa aplikasi yang sangat relevan dalam dunia nyata. Di antaranya, yang pertama, validasi struktur program. Salah satu aplikasi utamanya adalah memvalidasi struktur program, seperti memastikan jumlah tanda buka dan tutup pada kode sumber sesuai, dengan contoh kode valid dan kode tidak valid tersebut. Dalam kasus ini, grammar dapat digunakan untuk memeriksa apakah struktur program ditulis dengan benar. Yang kedua, analisis format data kompleks. Aplikasi lainnya adalah dalam analisis format data keuangan. Contoh validnya, laporan keuangan menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan kredit. Yang kedua, contoh tidak validnya, jika ada perbedaan antara total debit dan kredit. Selanjutnya ada implementasi dalam Python. Implementasi ini menggunakan model mesin Turing untuk memvalidasi string berdasarkan aturan grammar yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, mari kita pahami struktur kode yang ada di bagian kiri, yaitu ada pita input. Di sini kita memiliki pita input yang didefinisikan sebagai list Python. Pita ini berisi string awal yang ingin kita validasi. Sebagai contoh, pita inputnya adalah AAA, BBB, CCC, di mana digunakan untuk menandai akhir dari string. Yang kedua ada kepala baca atau head. Kepala baca dimulai dari posisi awal, yaitu indeks kernel pada pita. Posisi kepala baca ini akan berubah selama proses pembacaan dan penulisan pada pita. Yang ketiga, ada keadaan awal dan akhir. Mesin Turing ini memiliki dua keadaan penting. Yang pertama, keadaan awal yaitu Q0, di mana proses validasi dimulai. Yang kedua, keadaan akhir, yaitu QF, yang menunjukkan bahwa semua simbol sudah selesai diproses. Yang keempat, ada tabel transisi. Tabel transisi adalah komponen utama dari mesin Turing. Tabel ini didefinisikan sebagai dictionary, di mana setiap pasangan atau keadaan dan simbol memiliki nilai berupa keadaan baru, simbol baru, dan arah gerak kepala baca. Sebagai contoh, jika kepala baca berada di Q0 dan membaca simbol A, maka simbol tersebut diganti dengan X. Kepala baca bergerak ke arah kanan, dan mesin berpindah ke keadaan Q1. Selanjutnya, mari kita lihat bagian kode Python yang kanan, yaitu yang pertama ada langkah-langkah proses. Proses ini terdiri dari beberapa langkah iteratif pada setiap langkah, yaitu mesin membaca simbol pada posisi kepala baca. Berdasarkan tabel transisi, mesin mengganti simbol tersebut dengan simbol baru, menentukan arah gerak kepala baca dan berpindah ke keadaan baru. Yang kedua, ada output antar langkah. Setiap iterasi menghasilkan output berupa kondisi pita, posisi kepala baca, dan keadaan saat ini. Ini membantu kita melacak proses validasi string secara detail. Yang terakhir, ada hentian mesin. Mesin akan berhenti jika mencapai keadaan akhir QF atau jika simbol pada pita tidak sesuai dengan aturan transisi. Saat berhenti, pita akhir akan dicetak menunjukkan hasil dari proses validasi. Kemudian ada output hasil. Pada output ini terdapat 9 langkah. Yang pertama ada langkah 0, yaitu awal proses. Pada langkah 0 ini, pita masih dalam keadaan awal, yaitu AAA, BBB, CCC. Kepala baca berada di posisi pertama, yaitu simbol A. Kemudian mesin berada di keadaan awal Q0, dan simbol saat ini yang sedang dibaca adalah A. Kemudian, pada langkah 1, mesin mengikuti aturan transisi untuk keadaan Q0 dengan simbol A, di mana simbol A pada pita diganti dengan X, lalu kepala baca bergerak ke kanan, dan mesin berpindah ke keadaan Q1. Selanjutnya untuk langkah 2 hingga langkah 5, mesin terus membaca simbol-simbol pada pita sesuai dengan aturan transisi. Pada setiap langkahnya, simbol A diganti dengan X, kemudian mesin mulai memproses simbol B. Dan untuk simbol B diganti dengan Y, dan mesin bergerak lebih jauh ke kanan. Kemudian, langkah 6 hingga langkah 8, yaitu di mana setelah selesai memproses simbol B, mesin mulai mengganti simbol C dengan Z. Kemudian, kepala baca bergerak bolak-balik pada pita untuk memastikan semua simbol diproses sesuai aturan. Dan yang terakhir ada langkah 9, di mana mesin tidak menemukan aturan transisi yang sesuai untuk keadaan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh simbol telah diproses dengan benar dan pita akhirnya menjadi XAA, YBB, ZCC.
Mesin berhenti pada keadaan QF yang menandakan proses telah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana struktur dari mesin Turing diimplementasikan. Implementasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu struktur data, kepala baca atau tulis, dan tabel transisi. Komponen pertama adalah struktur data, yang dimana dalam implementasi ini adalah kita menggunakan list atau array dinamis sebagai pita. Pita ini berfungsi untuk menyimpan elemen-elemen alfabet seperti A, B, atau C, atau simbol khusus seperti untuk menandai akhir string. Struktur ini memungkinkan kita untuk membaca atau menulis pada pita dengan fleksibel tinggi. Misalnya, pita berisi string A, B, B, C, C akan diubah langkah demi langkah oleh mesin. Yang kedua ada kepala baca atau tulis, atau head. Komponen kedua ini berfungsi sebagai pointer untuk membaca simbol pada pita. Kepala baca ini memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, yaitu membaca simbol pada posisi tertentu di pita. Yang kedua, menulis simbol baru di posisi tersebut, sesuai dengan aturan transisi. Yang ketiga, bergerak ke kiri atau ke kanan, bergantung pada instruksi dari tabel transisi. Posisi kepala baca ini akan selalu diperbarui selama proses validasi string. Selanjutnya, yang ketiga ada tabel transisi. Pada komponen ketiga ini, tabel transisi didefinisikan sebagai dictionary atau hashmap. Setiap entry dalam tabel ini memiliki format seperti yang telah kita tuliskan dalam PPT tersebut. Contohnya nih, jika mesin berada di keadaan Q0 dan membaca simbol A, maka simbol tersebut diganti dengan X. Kepala baca bergerak ke kanan, dan mesin berpindah ke keadaan Q1. Dengan format yang telah kita tuliskan juga. Selanjutnya ada implementasi tabel transisi mesin Turing. Di slide ini, kita akan membahas langkah-langkah proses mesin Turing dalam bentuk tabel transisi, di mana tabel ini memberikan gambaran bagaimana mesin membaca, memproses, dan mengubah pita secara bertahap hingga mencapai keadaan akhir. Dalam tabel ini, terdapat iterasi, state, pita, juga kepala baca. Pada kolom iterasi, menunjukkan langkah atau iterasi proses mesin Turing. Mesin berjalan langkah demi langkah untuk memproses setiap simbol pada pita. Pada kolom kedua, atau state, atau keadaan mesin pada setiap langkah. Mesin memulai keadaan awal Q0, kemudian berpindah ke keadaan lain sesuai aturan transisi, hingga akhirnya mencapai keadaan final QF. Untuk kolom ketiga, yaitu ada pita, menunjukkan kondisi pita pada setiap iterasi. Pita ini terus diperbarui sesuai dengan simbol yang diganti oleh mesin. Yang terakhir ada kepala baca. Kepala baca ini menunjukkan simbol mana yang sedang diproses oleh mesin, dan ke arah mana kepala bergerak, apakah ke kiri atau ke kanan. Untuk langkah-langkahnya, pada iterasi pertama, mesin berada di keadaan awal atau Q0. Kemudian, membaca simbol pertama pada pita yaitu A. Simbol ini diganti dengan X, kepala baca bergerak ke kanan, dan mesin berpindah ke keadaan Q1. Sehingga pita berubah menjadi XAA BBB CCC, dengan kepala baca posisi kedua. Selanjutnya, iterasi 2 dan 3, mesin tetap berada di keadaan Q1, memproses simbol-simbol berikutnya yaitu A, di mana setiap simbol A ini nantinya diganti dengan X. Kepala baca bergerak jauh ke arah kanan, dan pita terus diperbarui hingga menjadi XXABBBCCC. Pada iterasi keempat, mesin mulai memproses simbol B pertama di pita. Mesin pertama di keadaan Q2, mengganti simbol B dengan Y, dan kepala baca bergerak ke kanan lagi. Kemudian iterasi 5 hingga 6 melibatkan penggantian simbol-simbol B dengan Y, di mana satu persatu hingga semua simbol B selesai diproses. Kemudian nantinya pita ini akan menjadi XXYYYCCC. Untuk iterasi terakhir, yaitu iterasi 7, mesin memproses simbol C terakhir di pita, di mana simbol ini diganti dengan Z, kepala baca kembali ke kiri untuk memeriksa simbol sebelumnya, dan akhirnya mesin berhenti di keadaan QF. Nantinya, pita akhir akan menjadi XXYYYZZ, yang menandakan bahwa string telah diproses dengan benar. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, mari kita simpulkan beberapa poin utama tentang mesin Turing. Mesin Turing tidak hanya menjadi
fondasi dalam teori komputasi, tetapi juga memiliki aplikasi luas di berbagai bidang teknologi modern. Yang pertama, ada pentingnya mesin Turing dalam teori komputasi. Mesin Turing merupakan landasan utama dalam memahami konsep algoritma dan batas kemampuan komputasi. Mesin ini membantu kita membedakan masalah yang dapat diselesaikan atau decidable dan yang tidak dapat diselesaikan atau undecidable. Konsep ini mendasari tesis Kurzweil-Turing yang menyatakan bahwa semua bentuk komputasi mekanis dapat dipresentasikan oleh mesin Turing. Dengan pemahaman ini, mesin Turing berperan sebagai kerangka universal untuk mendefinisikan struktur logis dari setiap sistem komputasi. Yang kedua, ada implementasi dan aplikasi di dunia nyata. Mesin Turing telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan teknologi modern, terutama dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, arsitektur komputer dan sistem operasi. Desain sistem memori, CPU, dan kontrol berbasis logika mesin Turing membantu membangun infrastruktur komputasi modern yang kita gunakan saat ini. Yang kedua, ada pengembangan compiler. Mesin Turing digunakan untuk memvalidasi sintaksis dan semantik bahasa pemrograman, yang memungkinkan penerjemahan kode sumber ke dalam bahasa mesin secara efisien. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Mesin Turing menjadi inspirasi utama dalam pengembangan algoritma pembelajaran yang mendukung sistem otomatisasi cerdas. Yang keempat, ada simulasi kompleks. Mesin Turing digunakan untuk memodelkan sistem dinamis seperti jaringan saraf, simulasi fisika, hingga interaksi molekul dalam biologi komputasi. Selanjutnya, ada masa depan penelitian mesin Turing. Selain kontribusi yang sudah ada, mesin Turing terus menjadi topik penelitian dengan potensi besar di masa depan. Berikut ini adalah beberapa pengembangannya. Yang pertama, ada komputasi kuantum. Pengembangan quantum Turing machine memungkinkan pemecahan masalah yang sebelumnya tidak dapat ditangani oleh komputasi klasik, seperti simulasi kuantum dan analisis data berskala besar. Yang kedua, ada optimisasi algoritma. Penelitian akan fokus pada efisiensi algoritma berbasis mesin Turing untuk menangani data yang semakin kompleks dan besar, seperti analisis big data dan pemrosesan real-time. Yang ketiga, ada integrasi lintas disiplin. Mesin Turing mulai diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti linguistik untuk analisis sintaksis, biologi untuk model sistem genetik, dan fisika untuk simulasi partikel. Yang keempat, ada aplikasi dunia nyata yang baru, termasuk simulasi berbasis realitas virtual dan pengembangan infrastruktur komputasi yang mendukung IoT atau Internet of Things dengan algoritma yang lebih cerdas dan adaptif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.